Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan. Yang ketiga ini adalah hukmu bai'il muajjir al-aina al-mu'jarah lil mustajir. Apa hukumnya bagi tuan rumah atau pihak yang menyewakan barang itu menjual barang yang disewakan kepada penyewa. Nah, kepada penyewa. Jadi hukumnya apa? Orang yang menyewakan barang atau tuan rumah menjual barangnya kepada penyewa itu hukumnya apa? Di sini pembahasannya adalah la khilafa bainal fuqaha'i ala sihhati bai'il muajjir al-aina al-mu'jarah lil mustajir. Enggak ada perbedaan pendapat di antara fuqaha bahwasanya jika tuan rumah menjual barang yang disewakan kepada pihak penyewa itu hukumnya sah. Nah, sihhati bai'il muajjir al-ainul mujarrah. Nah, gitu kan. Jadi nggak ada perbedaan pendapat bahwasanya barang yang disewa orang kemudian dijual ke orang tersebut sah, itu nggak ada perbedaan pendapat. Nah, jika nggak ada perbedaan pendapatnya di mana? Di sini. Perhatikan. Bainama ikhtalafal fuqaha fi atharin dzalika ala aqdil ijarah ala ra'yaini. Terjadi perbedaan pendapat apakah ketika barang yang dijual kepada penyewa itu masa sewanya masih berlaku apa enggak, atau masa sewanya otomatis berakhir dan barang itu berpindah kepemilikan, atau masa sewanya masih berjalan. Nah, ikhtilafnya di situ. Jadi kalau boleh tidaknya semuanya sepakat boleh, nggak ada yang melarang, nggak ada yang menyelisihi pendapat tersebut. Namun apakah barang yang dijual kepada penyewa itu masa sewanya masih berjalan sampai habisnya masa sewa atau langsung berpindah kepemilikan. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Ar-ra'yu al-awwal, pendapat pertama. Dhahaba ila anna aqdal ijarati la yanfasikhu bal yastawfiya al-mustajir al-manfa'ah bil ijarah ila intihai muddatiha. Pendapat pertama ini berpendapat bahwasanya akad ijarah itu masih berlangsung. Masih berlangsung maksudnya ya tidak terhapus. Intinya sewa menyewanya ini masih berjalan. Bal yastawfi al mustajir al manfaah, orang yang menyewa masih tetap memanfaatkan barang tersebut sampai habisnya masa sewa berakhir. Tsumma yatamalluquha bi aqdin jadid, kemudian memilikinya dengan akad baru. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut pendapat pertama ini masa sewanya masih berlangsung. Baru kemudian ketika masa sewanya habis pindah dengan akad baru dan barang tersebut baru dimiliki oleh pihak penyewa. Fa in talafat al manafi qabla inqidha'i muddatil ijarah in fasakhat wa raja'a al mushtari bil ujrah lima baqiya 'alal bai' wa hadha qaul malikiyah wa syafi'iyah fil ashah wa riwayah al hanabilah. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Jika manfaat yang ada di barang yang disewakan tersebut itu rusak atau hilang sebelum habisnya masa sewa menyewa, maka jual belinya ya dihapuskan dan kemudian pihak penjual wajib mengembalikan uang tersebut kepada pihak penyewa. Jadi kan ceritanya kan misalkan ini kasusnya ini ada rumah disewakan kepada si A, sewanya selama 1 tahun, tetapi di bulan ke-6 itu rumah tersebut dibeli oleh penyewanya, dibeli oleh si A. Nah, kalau menurut pendapat pertama ini, sewa rumah tersebut masih terus berjalan sampai di akhir tahun. Misalkan di bulan ke-8 atau sebelum masa sewanya berakhir, itu terjadi bencana alam, kemudian rumahnya rusak, hangus, ya, gitu kan. Maka orang yang menyewakan barang tersebut, yang sudah menjual barang tersebut, wajib mengembalikan uangnya kepada pihak penyewa.
Karena dalam hal ini pendapat pertama berpendapat bahwasanya masa sewanya tetap berlaku seperti itu. Dan kalau masa sewa berlaku ketika barang itu rusak tanpa keteledoran pihak penyewa, maka tanggungannya adalah tanggungan si tuan rumah. Kemudian adalah ini bentar. Ini adalah pendapatnya Malikiyah. Siapa itu Malikiyah? Malikiyah itu adalah ulama-ulama yang mengikuti mazhab Imam Malik. Kemudian Syafi'iyah fil asoh. Nah, ini pengikut-pengikutnya Imam Syafi'i, namun dalam perkataan qaul asoh. Berarti ada qaul yang lain yang berpendapat bahwasanya bertentangan dengan qaul ini. Kemudian adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dari madhab Hanabilah, dari madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ini bukan Imam Malik ya, tapi Malikiyah. Bukan Imam Syafi'i tapi Syafi'iyah. Bukan Imam Ahmad bin Hanbal tapi Hanabilah, yaitu pengikut-pengikutnya sendiri terjadi perbedaan pendapat. Nah, ini dalilnya sekarang. Dalilnya ini. Wastadallu ala dzalika bil ma'qul min wajhaini. Pendapat pertama ini menggunakan dalil berupa logika, dan dalil logika ini ada 2 poin penting. 2 poin dalam dalil logika ini. Poin pertama, annal mustajira milkul manafi awalan milkan mustaqirron fala yubtilu mimma yatra'u min milkil aini. Jadi penyewa ini pada dasarnya, pada pertama kali ini adalah akad manafik saja atau akad sewa menyewa, maka yang nggak bisa akad pertama langsung dihapuskan dengan akad kedua berupa jual beli. Intinya tetap sewa menyewa itu harus tetap berjalan sampai akhir dulu. Karena itulah yang pertama. Pertamanya apa? Pertama sewa. Ya udah, sewanya harus sampai habis dulu, baru kemudian berpindah ke pemilikan. Kemudian atsani annal mustajira tamliku al manfaah bi aqdin thumma milkur raqabah al maslubah bi aqdin akhar falam yatanafaya kama yamliku as-samrah bi aqdin thumma yamliku al asla bi aqdin akhar. Bahwasanya orang yang menyewa itu memiliki manfaatnya dengan akad. Kemudian ada akad baru lagi. Maka ya akad baru ini tidak menghapus akad pertama. Penyewa pertamanya akadnya akad sewa, baru kemudian akad beli. Maka akad yang kedua tidak menghapus akad pertama karena duanya adalah 2 akad yang berbeda. Di sini diberi contoh oleh penulis buku bahwasanya sebagaimana kama yamliku samroh bi aqdin. Seseorang memiliki buah dengan akad jual beli pertama misalnya. Orang memiliki buah, beli buah mangga, oke, beli buahnya didapat. Kemudian orang tersebut beli pohon mangganya. Nah, maka ya 2 akad ini ya 2 akad yang berbeda. Kalau beli buah mangga ya udah buahnya milik kamu, kemudian beli pohon mangga ya baru sekarang pohonnya milik kamu. Maka akad kedua ini tidak menghapus akad pertama. Seperti itu dalil pendapat kedua. Poin kedua dari dalil logika. Kemudian pendapat kedua. Ini pendapat kedua. Pendapat kedua ini berpendapat bahwa yaro fas khal ijarati fi ma baqiya minal muddah wa yasqutu 'anil mushtari al ajro fi ma wa yasqutu 'anil mushtari al ajru fi ma yabqa min muddatil ijarah wa yahsubu min ats-tsaman wa hadza ma dhahaba al-jumhur fuqaha Hanafiyah ba'dul Malikiyah Syafi'iyah biwajhin wal Hanabiyah fi riwayah. Pendapat kedua ini berpendapat bahwasanya jika orang menyewa kemudian membeli, maka sewanya terhapuskan dengan jual beli tersebut. Seperti itu. Sebagai contoh, nah Ustadz, kalau contohnya gini, ini sekarang apa implikasi dari perbedaan pendapat ini? Kalau pendapat kedua ini berpendapat bahwasanya ketika orang menyewa kemudian di tengah-tengah sewa itu dibeli, maka seketika itu juga berpindah kepemilikan menjadi pembeli dan tidak perlu melanjutkan sewanya. Terjadi perbedaan jika bagaimana? Terjadi perbedaan jika seperti ini. Ada orang nyewa rumah selama 1 tahun, gitu kan? Selama 1 tahun.
Kemudian di bulan ke-6 orangnya membeli rumah tersebut. Orangnya membeli rumah tersebut. Maka kalau menurut pendapat pertama, ya rumah tersebut baru akan pindah kepemilikan ketika akad sewa habis. Nah, menurut pendapat kedua bahwasanya orang tersebut langsung memiliki rumah tersebut tanpa menunggu akad sewa habis. Nah, maka ketika rumah ini di bulan ke-8 ketika sudah dibeli di bulan ke-6 kemudian bulan 8 itu kemudian kena bencana alam rusak des. Menurut pendapat pertama, jual beli tersebut ya orang yang menjual rumah tersebut harus mengembalikan uang kepada pihak penyewa. Kenapa? Ya karena barang tersebut masih miliknya pihak penyewa. Ketika terjadi bencana alam maka ya pihak yang menyewa nggak menanggung itu. Meskipun sudah dibeli maka pihak penyewa wajib mengembalikan uangnya. Tapi kalau menurut pendapat kedua ini, kalau sudah dibeli di tengah perjalanan ya udah kepemilikan berpindah. Ketika terjadi bencana alam ketika terjadi bencana alam di tengah-tengah di bulan ke-8 misalkan, dibelinya di bulan ke-6 kemudian di bulan 8 bencana alam. Maka menurut pendapat kedua ini, rumah tersebut sudah menjadi milik pembeli dan pihak penyewa barang, pihak yang tuan rumah awal itu tidak berhak melakukan, tidak harus mengembalikan uang yang sudah dibayar. Nah, seperti itu. Ini dalilnya adalah seperti ini, dalil pendapat kedua ini adalah qiyasul mas'alah ala ijtima'in nikah wa milkul yamin. Jadi pendapat kedua ini berpendapat bahwasanya adanya kias. Dalilnya adalah dengan kias yang dimana kias tersebut perkumpulan antara akad nikah dengan milkul yamin. Akad nikah itu apa tuh akad nikah? Ya nikah. Sementara milkul yamin itu adalah akad budak. Milkul yamin itu kan budak. Nah, zaman dahulu itu orang kalau memiliki budak, ya budak tersebut bisa diapa-apakan, termasuk juga bisa disetubuhi, tidak apa-apa. Zaman dahulu seperti itu. Nah, ini nikah, kemudian yang sudah dinikahi tersebut dijadikan budak, maka nikahnya yang terhapus jadi budak. Nah, seperti itu. Sama seperti ketika ijaroh, kemudian setelah ijaroh, kemudian jual beli, maka ya ijarohnya dihapuskan, langsung diganti jual beli ini. Bisa dipahami ya. Sama seperti dulu orang nikah, kemudian setelah nikah istrinya dijadikan budak bagi dia sendiri, ya maka ya nikahnya terhapuskan ganti dengan budak. Seperti itu. Dan qaul kedua ini adalah qaul ar-rajih atau qaul rajih itu adalah qaul yang lebih kuat, ya qaul yang lebih kuat atau yang lebih lebih unggul daripada qaul pertama. Bukan yang lebih benar ya, tapi yang lebih kuat gitu. Oke, berikutnya kita lanjut. Nah, ini Robian. Ini adalah terkait hukmul wafa bil wa'di. Apa hukumnya menepati janji? Nah, ini. Tadi kan ada di dalam kasus di kasus sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan ini di surah keempat kalau nggak salah, atau bentuk keempat, yaitu orang menyewakan barang kemudian berjanji kepada orang penyewa kalau nanti kamu berhasil menyelesaikan ini maka di akhir barang ini akan aku jual kepada kamu, itu yang pertama. Kemudian atau akan saya hibahkan atau saya berikan kepada kamu. Nah, itu kan termasuk janji, wafa itu janji. Wa'dun itu janji. Kalau wafa itu menepatinya. Nah, sekarang apa hukumnya menepati janji ini? Hukum menepati janji ini apa? Ternyata di dalam fikih tersendiri juga ada perbedaan pendapat. Apa hukum dari menepati janji tersebut? Ikhtalafal fuqaha fi hukmil wafa bil wa'di ala arba'ati ara'in. Jadi para fuqaha ahli fikih itu berbeda pendapat. Hukum daripada menepati janji itu terbagi menjadi 4 pendapat. Pendapat pertama menyatakan menepati janji itu al-wafa bil wa'di mustahab. Mustahab itu dalam artian ya sunnah, enggak wajib, enggak ini sunnah. Falau taraka al-wafa bihi fatahu al-fadla wartakaba al-makruh karohah tanzihiyah syadidah. Dia hanya melanggar sesuatu yang makruh, tapi makruhnya makruh sangat. Makruh tanzihiyah syadidah itu adalah makruh yang sangat makruh, hampir mendekati haram. Meskipun hampir mendekati haram tetapi dia tidak haram. Nah, gitu. Jadi menurut pendapat pertama ini adalah
Menepati janji itu mustahab. Kalau mengingkari janji makruh, mendekati haram tetapi yang enggak haram itu menurut pendapat pertama. Ini adalah pendapatnya Hanafiyah. Siapa itu Hanafiyah? Hanafiyah adalah pengikut Imam Abu Hanifah. Jadi bukan Imam Abu Hanifah ya, tapi pengikutnya Imam Abu Hanifah. Kemudian sebagian Malikiyah. Ba'dul Malikiyah itu adalah sebagian pendapat dari ulama-ulama yang mengikuti Imam Malik. Maka kalau Ba'dul Malikiyah berarti ada Malikiyah yang apa namanya? Yang berpendapat lain. Nah, kemudian pendapatnya Syafi'iyah, Hanabilah fi riwayah. Jadi pendapatnya Hanabilah atau pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal dalam satu riwayat. Berarti ada riwayat lain yang tidak berpendapat seperti ini. Wa wafaqahum dzahiriyah, dan ini disetujui pula dengan madhab dzahiri. Madhab dzahiri itu adalah madhab yang letterlek. Madhab yang letterlek itu ya. Jadi pendapat pertama ini berpendapat bahwa saya menepati janji itu mustahab atau sunnah ya. Sunnah itu kalau melanggar janji maka dia hanya makruh saja, tapi makruhnya makruh banget, hampir mendekati haram. Makruh mendekati haram berarti tidak haram. Nah, seperti itu. Oke. Dalil pendapat pertama. Idza wa'ada ar-rajulu akhahu wa min niyyatihi an yafiya lahu falam yafi wa lam yaji lil mi'adi fala itsma alaih. Jika seorang laki-laki berjanji kepada saudaranya dengan niat bahwasanya dia akan menepati janji tersebut, kemudian dia tidak menepatinya, kemudian dia tidak datang tepat waktu, maka dia tidak berdosa. Fala itsma alaih, dia tidak berdosa. Itu pendapatnya dalil dari pendapat pertama yang berpendapat bahwasanya menepati janji itu hanya mustahab atau hanya sunnah. Kemudian pendapat kedua, ar-ra'yu ats-tsani. Nah, ini pendapat kedua ini, ar-ra'yu ats-tsani. Pendapat kedua berpendapat bahwasanya wujubul wafa'i bil wa'di idza irtabata bisababin wa dakhala al-mau'ud fis sabab. Pendapat kedua ini berpendapat bahwasanya menepati janji itu wajib kalau dia terikat dengan sebab dan dia sudah masuk ke dalam sebab tersebut. Maksudnya gimana? Wajib kalau terikat dengan sebab dan sudah masuk ke dalam sebab tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya contohnya seperti ini. Jika ada orang yang berjanji bahwasanya ihdam daroka wa ana aslifuka fahadamaha. Ada orang yang berjanji kepada orang lain, bilang kepada orang lain, hancurkan rumahmu. Nah, gitu kan. Kamu hancurkan rumahmu, wa ana aslifuka. Kemudian kalau kamu mau menghancurkan rumahmu, maka saya akan meminjamimu duit. Fahadamaha. Maka orang tersebut akhirnya menghancurkan rumahnya betulan. Maka ketika orang tersebut sudah menghancurkan rumahnya betulan, maka orang yang berjanji untuk ngasih duit atau minjemin duit ya wajib ngasih. Tetapi ketika orang tersebut belum menghancurkan rumah, maka nggak wajib ngasih duit. Nah, ini maksudnya seperti itu. Atau contohnya adalah ukhrud lil haji fakhoroja. Kamu pergi haji, kamu nanti tak pinjemin duit kalau pergi ke haji. Ternyata dia pergi haji betulan, maka orang yang menjanjikan dia untuk ngasih duit ketika dia pergi haji, maka ya wajib ditepati. Tetapi ketika dia nggak pergi haji, maka dia tidak wajib meminjamkan uang. Au tazawwaj imra'atan wa ana aslifuka, atau kamu nikah, kamu nanti kalau nikah tak pinjemin duit. Ketika orang tersebut nikah, maka dia wajib minjemin duit. Tapi ketika dia belum nikah, maka dia belum wajib minjemin duit. Atau ketika dia tidak nikah-nikah, ya nggak wajib minjemin duit. Ini karena adanya sebab. Nah, gitu kan. Kemudian beritu adalah dalilnya. Dalilnya pendapat kedua ini apa? Dalilnya pendapat kedua kok bilang gitu. Bilang wajib kalau masuk sebab sama nggak wajib kalau nggak masuk sebab. Dalilnya adalah bi annan nusus asy-syar'iyyah lama ta'arudat faminha ma aujaba al-wafa bil wa'di mutlaqan. Bahwasanya ada teks dari syariat atau Quran atau sunnah itu yang teks dari Quran sunnah itu saling bertentangan di sini. Maksudnya gimana? Ada teks dalam Al-Quran itu yang mewajibkan untuk menepati janji secara mutlak. Jadi ada pertentangan. Ta'arudut ini adalah ada pertentangan antar teks syariat, entah Quran atau sunnah. Itu ada pertentangan di sini. Pertentangannya apa? Ada teks syariat yang mewajibkan untuk menepati janji secara mutlak. Yaitu adalah dalil yang digunakan untuk mereka yang mewajibkan untuk menepati janji. Tetapi ada juga ayat yang tidak mewajibkan seseorang untuk menepati janji, atau teks yang
bilang bahwasanya menepati janji itu nggak wajib, seperti teksnya pendapat pertama atau dalil pendapat pertama tadi kan menepati janji hanya mustahab. Maka ini dikumpulkan antara yang mewajibkan dengan nggak mewajibkan, dikumpulkan jadi satu, hasilnya adalah wajib kalau terikat dengan sebab dan sudah masuk sebab. Nah, dalilnya adalah seperti itu. Kemudian pendapat ketiga. Pendapat ketiga ini adalah wujubul wafa bil wa'di qada'an idza irtabada al wa'du bis sabab sawa'un dakhala al mau'ud fis sabab aw lam yadkhul fihi kama law qala syakhsun li akhar a'iduka bi an aqriduka kadzal tazawwaj aw qala al mau'ud li ghairihi uridu an aqdiya daini aw atazawwaj fa aqridni mablagha kadza fa wa'adahu bidzalika thumma badalahu faraja'a an wa'dihi qabla an yubashira al mau'ud bis sabab fa innal wa'da yakunu mulziman bil wafa wa yahkumu alaihi bihi wa bihi qala asbagh min fuqahil malikiyah. Nah, ini wajib meskipun sudah masuk sebab ataupun belum masuk sebab. Tadi kan contohnya kan gini, kamu kamu silahkan haji. Kamu silahkan pergi haji. Kalau kamu pergi haji, kamu tak pinjemin duit. Kalau pendapat kedua tadi kan ketika sudah pergi haji, maka dia wajib pinjemin duit. Ketika dia nggak haji, maka dia nggak wajib pinjemin duit. Nah, gitu kan. Tapi kalau menurut pendapat ketiga ini wajib meskipun masuk sebab ataupun belum masuk sebab. Maka ketika berjanji dengan seperti itu, dia tidak boleh roja'a atau narik janjinya lagi, nggak boleh narik janjinya. Sebagai contohnya gini, meskipun belum menarik janji, meskipun belum masuk sebab. Ada orang janji kepada orang, kamu pergi haji. Kemudian kamu pergi haji, kalau kamu pergi haji, kamu tak pinjemin duit. Ternyata dia belum pergi haji dan mau pergi haji, kemudian orang yang menjanjikan tersebut narik janjinya, itu nggak boleh. Nah, itu narik janjinya ketika orang belum masuk sebab, nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah berjanji kalau dia pergi haji mau dikasih duit. Nah, ini meskipun dia belum pergi haji, tapi kemudian dia narik janjinya lagi, yang seperti itu nggak boleh. Maka meskipun dia narik janjinya orang tersebut pergi haji, maka dia tetap harus membayar uang kepada orang yang pergi haji kalau dia menjanjikan seperti itu. Nah, ini ya pendapat ketiga ya. Dalilnya adalah dengan logika ini, dalilnya secara logika ini. Bi anna dzikras sababi murtabiton bil wa'di yata'akkad bihi al azmu ala daf'i. Jika seorang menyebutkan sebab yang terikat dengan janji, itu adalah kepastian bahwasanya dia memiliki tekad yang kuat untuk membayar. Oke. Sekarang pendapat keempat, ar-ra'yu ar-rabi. Al-wafa bil wa'di wajibun, wajib tanpa ada apapun, mutlak ini. Wajib mutlak. Ini adalah perkataan sebagian Malikiyah. Ba'dul Malikiyah. Nah, ini kan Ba'dul Malikiyah. Berarti Malikiyah ini terpecah menjadi dua qaul. Qaul pertama tadi adalah pendapat pertama, qaul kedua adalah qaul Rabi, qaul yang keempat. Di antaranya adalah Ibnul Arabi, kemudian kemudian pendapat yang lain adalah Imam Ahmad dalam riwayah yang kedua. Riwayat kedua dari Imam Ahmad. Kemudian qaul ba'du ulama is-salaf minhu Umar bin Abdul Aziz. Itu adalah pendapat dari beberapa ulama salaf, di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz, kemudian Ishaq bin Rawahah, kemudian Ibnu Syabromah dan sebagainya. Dan juga di bawahnya adalah qala Imam Ghazali. Dalilnya apa dalilnya? Dalilnya ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya orang-orang yang beriman, ngapain kamu kok bilang sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ya, maka ya kalau ini adalah tanda bahwasanya janji itu ya harus ditepati gitu. Kemudian dalil dari sunnah. Nah, ini ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, jika berbicara dia berbohong, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah dia akan berkhianat. Inilah idza wa'ada akhlafa, berjanji kemudian mengkhianati. Maka ya berjanji ini, menepati janji itu adalah wajib mutlak tanpa ada syarat apapun. Oke. Kemudian habis itu adalah tarjih. Nah, ini tarjihnya. Mana yang kuat di antara 4 pendapat tersebut? Ba'da ardi ara'il fuqaha fi hukmil wafa bil wa'di saya berpendapat wallahu a'lam rajhan wujubul wafa bil wa'di mutlaqon, ini adalah pendapat keempat,
bahwasanya wajib menepati janji secara mutlak. Oke, ada yang rajih seperti itu ya. Oke, kira-kira begitu. Untuk berikutnya akan kita lanjutkan kepada wihdah tsaniyah di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.